menceritakan tentang kehidupan Musa. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang lahir di tanah Kanaan. Dulunya ia adalah dilahirkan di bangsa Israel, namun dia sekarang pergi ke tanah Kanaan karena yang melihat kekejaman bangsa Israel sangat kejam, lalu dia pergi ke tanah Kanaan dan dia mengembalakan domba. Dan Musa ketika ia mengembalakan domba, ia dipanggil Tuhan untuk memerintahkan atau mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun Musa takut dan Musa tidak berani dan Musa tidak pandai berbicara dan berkata, "Mohon aku tidak bisa, aku tidak pandai berbicara." Namun Tuhan berkata, "Siapa yang membuat lidah dan siapa yang membuat mulut?" Namun Musa tahu bahwa Tuhan yang membuat itu. Lalu Tuhan menyuruh dia, "Pergilah dan bebaskanlah bangsaku dari perbudakan." Lalu Musa tetap ragu, tapi ketika Musa ragu, Tuhan mengutus abang Musa bersamanya, adik Musa bersamanya. Lalu Musa bersama-sama adiknya, kakaknya Harun, lalu dan menjadi penolong si Musa ini. Lalu si Harun berkata, "Aku melihat Tuhan berbicara kepadaku untuk menyuruh ketemu bersama engkau." Lalu Musa berkata, "Tuhan menyuruhku untuk mengeluarkan atau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan." Lalu Musa pergi ke tempat Israel dan berkata kepada Raja Firaun dengan gugup. Tetapi si Harun berkata, Allah berfirman, "Keluarkanlah bangsaku supaya mereka bisa menyembahku di padang gurun." Lalu Musa tetap diam dan melihat, tetapi Raja Herodes berkata, "Siapakah Tuhanmu yang dapat ku ikuti perintahnya?" Lalu Raja Herodes tidak percaya kepada mereka dan mereka disuruh keluar. Tapi kedua kalinya mereka datang, Musa berkata, "Tuhan berfirman, keluarkanlah bangsa Israel dari perbudakan." Namun Herodes tidak mau juga. Dan ketika yang ketiganya, Musa berkata kepada Herodes yang ketiga kalinya, "Bebaskanlah umatku dari perbudakan supaya mereka bisa menyembahku di padang gurun." Dan Firaun tidak memberikan mereka keluar, tetapi Musa berkata, "Akan ada tulang yang akan mendatangi engkau." Yang pertama itu air menjadi darah, lalat, ikat, nyamuk, penyakit sampar, hujan es, gelap gulita, dan sebagainya. Dan terakhirnya, ketika Raja Herodes tidak mau juga dan tidak menyerah, dan akhirnya Tuhan mengeluarkan tulah yang terakhir untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan, yaitu kematian anak sulung. Dan ketika Raja Herodes percayakan tulang itu, ketika malam hari Tuhan berjalan di setiap pintu, dan ketika malam kemudian setiap orang yang tidak mengoleskan darah di pintu, anak sulungnya akan meninggal. Dan ketika Raja Herodes tidak percaya akan itu, anak sulungnya meninggal. Dan
ia menangis, lalu ia berkata, pergilah bangsa Israel, pergilah dan bawalah Musa bangsa Israel kepadamu. Dan mereka pergi dari Israel, dan ketika mereka pergi, mereka dihalang oleh tepi danau yang sangat luas, dan mereka tidak bisa menyeberang. Namun Musa tetap percaya kepada Tuhan, dan tentara Israel datang untuk menangkap mereka kembali, tetapi Musa tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dan berkata, angkatlah tongkat di tanganmu itu dan belalah laut. Dan ketika Musa mendengar perkataan Tuhan, ia percaya kepada Tuhan dan ia mengangkat tangannya dan membelah laut. Ketika itu juga keluarlah seluruh umat Tuhan dan berjalan di dataran air yang telah dibelah Musa. Dan ketika tentara Israel datang, Musa kembali menutup laut itu, dan ketika bangsa Israel, prajurit Israel datang, mereka tenggelam dan semua mati. Dan ketika mereka sudah sampai di tepi danau itu, Musa bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan ketika Musa sudah berjalan lagi, ia sangat percaya kepada Tuhan, tetapi bangsa Israel sangat khawatir dan mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan karena mereka menjalani hidup mereka itu terlihat capek. Jadi mereka seperti melewati dan berjalan ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu mereka selama 40 hari 40 malam. Tetapi ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan berjalan menuju mereka tuju itu mereka akan sampai 3 hari. Tapi karena mereka bersungut-sungut, jadi mereka tidak melihat tempat yang dijanjikan Tuhan. Lalu Musa juga menjadi marah. Dan Musa, ketika bangsa Israel ini mereka ingin minum air, dan ketika Musa sangat marah ketika orang Israel berkata, berikan kami minum. Dan Musa mengangkat tongkatnya dan memukul batu, dan terpancarlah air atau keluarlah air dari situ. Dan ketika itu Musa sangat senang, tapi Musa tidak lama kemudian Musa berkemah, dan Musa menyuruh umat bangsa Israel untuk diam karena ia ingin berdoa kepada Tuhan. Dan dia berpuasa, dan dia naik ke gunung untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ketika ia sudah siap berdoa, ia membawa batu dan ia pergi berdoa, tetapi bangsa Israel sangat menunggu lama. Mereka marah dan mereka membuat patung sendiri dan membuat berhala dan menyembah berhala itu, karena mereka sudah mengira bahwa Musa sudah mati. Dan mereka membuat patung dari perhiasan mereka, lalu mereka menyembahnya. Dan di situ Harun tidak menghalangi mereka karena Harun sangat takut. Dan ketika Musa kembali, ia melemparkan kedua batu itu di hadapan mereka dan berkata, sudah berkah, namun kamu semua melakukan hal ini
dan Musa kecewa. Lalu ketika mereka pergi lagi, Musa tidak sampai untuk membawa mereka ke tempat tujuan, dan di situ mayat Musa tidak ditemukan. Dan ketika Musa sudah meninggal, Yosua dipakai Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dan mereka, Yosua dan Kaleb yang sampai ke tempat Tuhan janjikan bersama bangsa Israel yang sedikit atau setengah. Amin.